Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiawati Wabula dengan NIM A1H1249093. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja masuk pada bab pertama, hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan. Maksudnya di sini itu mampu membedakan manusia dan hewan, yang dimana manusia mempunyai kemampuan kognitif, yaitu kemampuan berbahasa, sedangkan hewan tidak. Lalu, hewan dan manusia mempunyai struktur fisik yang berbeda. Hewan memiliki tanduk dan ekor, sedangkan manusia tidak memiliki tanduk dan ekor. Kemudian hati nurani. Manusia mempunyai hati nurani, sementara hewan tidak memiliki hati nurani. Dan yang terakhir, akal. Manusia mempunyai akal untuk berpikir, sementara hewan tidak mempunyai akal. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Wujudnya yaitu A. Kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri maksudnya kita mampu memahami dan menyadari diri kita sendiri. B. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu kemampuan manusia menempatkan diri seperti memahami situasi. C. Pemilikan kata hati. Pemilikan kata hati berarti dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. D. Moral. Moral yaitu ajaran tentang apa yang baik dan buruk, mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. E. Kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab yaitu ada 3, kemampuan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kemampuan bertanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat yaitu menanggung tuntutan norma-norma sosial. Tuntutannya berupa sanksi-sanksi sosial seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan yang lain-lain. Bertanggung jawab kepada Tuhan seperti menanggung tuntutan-tuntutan norma agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. E. Rasa kebebasan. Rasa kebebasan misalnya seperti tidak merasa terikat oleh sesuatu. J. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak misalnya contoh seperti dosen yang wajib mengajar kita ketika jam mata kuliahnya, dan kita menuntut hak kita untuk meminta tugas. Dan yang terakhir, H. Menghayati kebahagiaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan seperti kemampuan kita untuk menikmati hidup kita dengan baik. B. Dimensi hakikat serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Masuk pada C. Pengembangan dimensi hakikat manusia, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Masuk pada D. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya yaitu 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Dan definisi pendidikan menurut GBHN. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan membuat gambar tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan
menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan yang lainnya. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidikan terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. PSH bertumpu pada keyakinan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan. PSH merupakan sesuatu proses bersinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. PSH didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan perstrukturan pengalaman pendidikan. 4. Kemandirian dalam belajar. Arti dan prinsip yang melandasi. Kemandirian dalam belajar meliputi 2, yaitu arti dan prinsip yang melandasi dan alasan yang menopang. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu subjek yang membimbing atau peserta didik, orang yang dibimbing atau pendidik, interaksi antara peserta didik dengan pendidik, ke arah mana bimbingan ditunjukkan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, cara yang digunakan dalam bimbingan, dan tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung. Masuk pada bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Dan itu seperti landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologis. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan terdiri dari asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Ciri masyarakat masa depan itu seperti globalisasi, utamanya dalam iptek, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. 2. Perkembangan iptek yang semakin cepat. 3. Arus komunikasi yang semakin padat dan cepat yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Dan terakhir 4. Peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Khususnya yang terakhir tersebut perlu lebih dimantapkan profesionalisasi tenaga kependidikan. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Secara khusus dapat dikemukakan beberapa upaya antisipasi masa depan seperti perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, pengembangan sarana pendidikan. Bab 5. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dalam konteks ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik, baik fisik maupun sosial, yang dapat memberikan pengaruh pada proses pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang terjadi agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan terdiri atas 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, yaitu ada 3 kegiatan pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan dan pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Masuk pada bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia terdiri dari aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, aliran konvergensi, dan pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia,
yaitu yang pertama pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan pengajaran proyek. Pengaruh gerakan baru dan pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 2. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. 1. Perguruan kebangsaan taman siswa, terdiri dari asas dan tujuan taman siswa, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa, hasil-hasil yang dicapai. 2. Ruang pendidik INS Kayu Tanam, terdiri dari asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Ruang pendidik INS mempunyai asas-asas seperti berpikir logis dan rasional, keaktifan atau kegiatan, pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, dan menentang intelektualisme. B. Usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Terdapat berbagai usaha yang dilakukan oleh Muhammad Jafei dan kawan-kawan dalam mengembangkan gagasan dan berupaya mewujudkannya, baik yang berkaitan dengan ruang pendidik INS maupun tentang pendidik dan perjuangan pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya. C. Hasil yang dicapai ruang pendidik INS Kayu Tanam. Di Indonesia juga muncul gagasan-gagasan tentang pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai aliran pendidikan. Masuk pada bab 7, permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, di mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor lainnya. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. 1. Masalah pemerataan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangannya masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, dan keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia terdiri dari masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, dan masalah pendidikan dasar 9 tahun. Upaya untuk menanggulanginya yaitu pendidikan efektif perlu ditingkatkan, pelaksanaan ko dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan, dan pendidikan tenaga kependidikan perlu diperhatikan khusus. Bab 8, Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan data. Jalur pendidikan, jenjang pendidikan. 2. Program dan pengelolaan pendidikan, yaitu jenis program pendidikan. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan yuridis dan yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan yang lain-lain. Dalam TAP MPR Nomor 4 MPR 1973 sampai dengan TAP MPR RI Nomor 2 MPR 1993 dengan jelas dikemukakan program umum dan pembangunan pendidikan, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pengembangan kebudayaan dan pembinaan generasi muda. Masuk pada bab 9, pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik semu. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan tersebut pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.